Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Chandra Rumpratiwi dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Dimulai dari latar belakang. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua setelah Jepang dijatuhi bom atom sebanyak 2 kali pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Jepang kehilangan 2 kota penting yang menjadi penyokong segala sesuatu yang dibutuhkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Karena Hiroshima dan Nagasaki adalah kota industri dan kota galangan kapal. Hingga akhirnya Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 di atas kapal milik Amerika Serikat, USS Missouri. Setelah itu, Indonesia yang merupakan wilayah kekuasaan Jepang ditetapkan sebagai wilayah de facto, di mana tidak boleh terjadi perubahan pemerintahan selama sekutu belum mendarat di Indonesia. Jadi Jepang diminta agar Indonesia tidak merdeka terlebih dahulu. Lalu, karena Jepang kalah dan belum ada penguasa yang baru, Indonesia mengalami masa kekosongan kekuasaan, yakni biasa disebut dengan vacuum of power. Inilah yang nantinya dimanfaatkan oleh golongan pemuda untuk segera mendesak tokoh-tokoh tua untuk memproklamirkan kemerdekaan. Setelah itu dimulai masuknya pasukan sekutu di wilayah perairan Indonesia dan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Jadi inilah dia latar belakang kenapa peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Lanjut ke peta Rengas Dengklok itu adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Bisa dilihat jarak antara Jakarta dan Rengas Dengklok, di mana ada beberapa kota penting yang dilewati sebelum mencapai Rengas Dengklok. Setelah itu, kronologi pada tanggal 15 Agustus 1945. Diawali dengan pertemuan para pemuda yang dipelopori oleh Khairul Soleh di gedung bakteriologi. Mereka menyimpulkan bahwa Jepang yang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua tidak mungkin memberikan kemerdekaan untuk Indonesia, walaupun mereka sudah mengeluarkan janji tepatnya pada bulan September 1944, di mana Perdana Menteri Jepang Koiso menyatakan bahwa Indonesia tidak akan diberi kemerdekaan. Jadi dengan kekalahan Jepang tersebut, golongan muda menyadari bahwa janji tersebut tidak akan pernah direalisasikan. Setelah itu, mereka bertemu dengan golongan tua, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, beberapa saat setelah mereka baru saja sampai dari Dalat, Vietnam. Pertemuan tersebut membahas tentang pelaksanaan proklamasi secepatnya. Jadi, golongan muda meminta Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan besok hari, katanya. Berarti pada tanggal 16 Agustus 1945, dengan alasan bahwa Jepang sudah kalah dan kemerdekaan itu harus diraih atas kemauan dan kerja sendiri. Janganlah kemerdekaan itu diberikan oleh penjajah Jepang. Jadi itu yang dianggap oleh golongan muda dan golongan tua di dalam pertemuan 15 Agustus 1945 ini. Namun Soekarno menolak keinginan para pemuda karena Soekarno memiliki pertimbangan kalau seandainya kita memproklamirkan kemerdekaan tiba-tiba seperti ini, apa tanggapan Jepang nanti? Jika seandainya Jepang tidak menyetujui hal tersebut, terjadi pertumpahan darah. Lalu Wikana yang ini salah seorang tokoh muda mengatakan bahwa sesuatu Soekarno yang membuat Soekarno marah, di mana Wikana bilang kalau saja proklamasi itu tidak dilaksanakan secara cepatnya, maka akan terjadi pertumpahan darah. Mendengar kata-kata Wikana, Soekarno berdiri lalu pergi. Tidak perlu mengatakan menunggu besok untuk terjadi pertumpahan darah, potong saja leherku. Kurang lebih seperti itu situasi yang menggambarkan kemarahan Soekarno kepada golongan muda setelah apa yang disebutkan oleh Wikana tadi. Bisa dilihat ini rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Lalu kronologi berikutnya pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana perbedaan pendapat dari pertemuan tanggal 15 malam hari tadi berujung pada dibawanya Soekarno dan Hatta sekitar jam 3 atau jam 4 subuh dini hari ke Rengas Dengklok, di mana golongan muda memilih Rengas Dengklok tersebut karena di sana sudah ada kelompok peta yang dipimpin oleh
Sudancho Singgi dan Sudancho Subeno. Jadi mereka ingin anggotanya si Sudancho Singgi dan Sudancho Subeno ini mengamankan Soekarno dari pengaruh Jepang maupun pengaruh sekutu agar proklamasi segera cepat dilaksanakan. Dan perlu diketahui juga bahwa di sana adalah markas peta yang dulunya merupakan rumah milik Jam Kaesyeom yang merupakan rumah petani keturunan Tionghoa yang rumahnya bisa kita lihat sampai sekarang. Ini merupakan ilustrasi Soekarno dan Hatta dan rumah yang berada di Rengas Dengklok tersebut. Setelah itu, 16 Agustus 1945 tersebut, pagi hari harusnya akan dilaksanakan sidang PPKI pertama, namun tidak terlaksana karena Insinyur Soekarno tidak berada di Jakarta. Dalam kata lain, di sini menghilang. Dan pada saat itu juga, ketika Soekarno berada di Rengas Dengklok, dia menyatakan bahwa dia sudah menetapkan tanggal proklamasi dilaksanakan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pertimbangan bahwa Soekarno ini orang yang sangat percaya pada mistis. Dia percaya bahwa angka 17 adalah angka suci berdasarkan pada tanggal turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Lalu orang Islam sholat dalam satu hari yaitu 17 rakaat. Dan angka 17 itu adalah angka yang sangat sakral menurut Soekarno. Jadi dia sudah memilih tanggal untuk proklamasi yakni 17 Agustus. Namun mendengar keterangan Soekarno, para pemuda juga tidak puas karena mereka tetap ingin proklamasi dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Kembali lagi ke Jakarta. Ketika sidang PPKI batal dilaksanakan, terjadi pertemuan antara Wikana dengan Ahmad Subarjo, di mana Wikana dan Ahmad Subarjo membahas tentang waktu pelaksanaan proklamasi dan menyatakan bahwa Soekarno dan Hatta sedang berada di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo meminta Wikana untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok agar bisa dipertemukan dengan Insinyur Soekarno. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo pun menyatakan bahwa kemerdekaan itu selambat-lambatnya akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus pada pukul 12 siang jika Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta. Mendengar janji Ahmad Subarjo, tokoh muda, contohnya Soekarni dan Wikana, segera melepaskan Soekarno dan Hatta untuk dikembalikan ke Jakarta, dan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus malam dilaksanakanlah rapat perumusan teks proklamasi di rumah Laksmana Tadasi Maeda. Bisa dilihat ini tokoh Ahmad Subarjo dan asistennya yang bernama Sudiro. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.